thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ya, selamat malam semuanya. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan tema dengan tema tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan adalah kemiskinan yang jauh lebih besar daripada kelaparan. Saya akan mulai dengan sharingnya gini. 2 minggu lalu saya tuh diminta untuk misa arwah. Yang hadir itu sekitar ya hampir 200-an orang lah. Pada saat misa saya melihat ada suami istri itu sudah pakai kursi roda semua. Tampaknya dia bukan keluarga tapi undangan ya, umat biasa. Setelah misa, pada waktu saya turun dari panti imam, saya melewati 2 orang tua ini. Kemudian ya, karena dia ngelihat saya, ya saya bukannya sekedar menyapa, tapi saya menyalami
mereka berdua. Karena mereka duduknya paling depan, jadi ya gampang bagi saya untuk nyalami. Saya menyalami mereka berdua, terus kemudian ya saya berjalan memberi salam kepada, menyapa kepada, atau hanya tersenyum pada beberapa orang yang saya kenal. Sebetulnya saya tidak kenal dengan pasangan suami istri yang sudah tua ini. Eh, Setelah misa itu ya biasalah ada makan. Pada waktu makan eh, ada orang beritahu saya dicari, dicari sama tadi dua suami istri yang nggak bisa berdiri tadi. Saya hampiri dia dan dia itu apa ya, istrinya sampai menangis karena dikira saya masih ingat sehingga saya mau menyalami mereka. Padahal saya lupa siapa ya. Kemudian saya tanya-tanya orang di sekitar saya itu, ini siapa pasangan suami istri yang sudah tua ini? Kemudian ada yang beritahu namanya, terus apa yang pernah dia lakukan dan sebagainya. Akhirnya saya ngobrol lama dengan dia, dia banyak cerita tentang masa muda ya. Ya itu kebiasaan orang tua. Kalau ketemu pasti banyak cerita tentang masa muda, tentang masa jayanya dulu. Nah, ini menjadi awal dari permenungan saya untuk malam hari ini, bahwa orang-orang seperti ini adalah orang seperti suami istri ini adalah orang-orang yang kesepian. Di tengah di antara 200-an orang itu, mereka seolah-olah terabaikan. Jadi di tengah keriuhan orang misa, di tengah kerumunan orang, mereka tuh seperti terabaikan. Sehingga sebuah salaman itu sangat berharga bagi mereka. Seolah-olah mereka menjadi ada lagi. Semula mereka merasa mereka itu bukan siapa-siapa, ya dianggap nggak ada lah. Nah, ketika saya menyalami, dia merasa bahwa dia ada. Dia hadir di situ berarti dia ada sebagai manusia. Sebagai dalam kalau bahasa anunya, kalau bahasa sosiologinya itu somebody, bukan nobody. Nobody ya orang yang ya kita nggak kenal siapa-siapa. Sebetulnya banyak orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengalami kesepian, meskipun eh, di tengah keramaian. Orang-orang yang mengalami kesepian, meskipun mungkin ya eh, hartanya banyak, bertumpuk, gitu ya. Tapi ya semua tidak bisa memuaskan rasa sepi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kesepian itu apa sih? Kesepian itu adalah reaksi dari kita, dari manusia, akan hilangnya suatu hubungan yang dekat. Jadi orang tua dengan anak, ketika anaknya itu menjauh dan jarang komunikasi dengan orang tuanya, maka orang tua ini bisa kesepian. Demikian pula suami istri ketika relasinya itu sudah tidak dekat lagi, mereka menjadi pribadi-pribadi yang kesepian. Jadi kesepian itu kehilangan relasi. Kehilangan relasi, ya mungkin dia punya banyak teman, tetapi tidak mempunyai relasi yang baik. Jadi dalam bahasa Jawanya tuh nguwongke gitu ya. Menjadikan dia manusia. Ya mungkin hanya kalau kita zaman sekarang pakai media sosial, mungkin dia hanya salah satu teman di media sosial kita. Tetapi kita tidak membangun relasi itu secara intens, secara terus-menerus setiap hari. Kita tidak hadir di dalam kehidupan orang itu. Kesepian juga bisa disebabkan
orang merasa tidak diterima dalam lingkungannya. Sebetulnya masalah kesepian ini eh, pada zaman sekarang itu semakin eh, parah. Memang kita mempunyai teknologi, kita menguasai lah teknologi. Dunia ada di dalam genggaman kita, boleh katakan begitu. Tetapi kita hidup dengan teknologi sehingga kita seperti hidup di sebuah pulau sendirian. Jadi meskipun ada banyak orang, semua orang itu hidupnya sendiri-sendiri. Apalagi kita juga punya kesibukan sendiri, kepentingan-kepentingan diri sendiri. Kita hanya berpusat pada diri sendiri. Senang, ya misalnya yang istrinya senang nonton drama Korea misalnya. Suaminya senang nonton YouTube. Akhirnya mereka dua duduk bersama, tapi yang satu nonton YouTube lewat handphonenya, yang satu nonton drama Korea, dan nggak ada komunikasi. Bukankah ini menjadi orang-orang yang kesepian sebetulnya? Ya memang kelihatannya canggih ya, karena menguasai teknologi. Tetapi dia nggak punya relasi. Padahal pentingnya kita sebagai manusia mampu membangun relasi dengan sesama. Karena eh, kita memang sejak zaman nenek moyang, sejak zaman purba, hidupnya berkumpul. Adam, Tuhan menciptakan Adam sendirian. Tuhan mengatakan tidak baik, sendirian aja. Maka diciptakan Hawa. Dan ini komunitas. Dan sekarang kita kehilangan komunitas itu. Komunitas adalah eh, sekelompok orang berkumpul berdasarkan komunikasi. Karena komunitas itu dari komunicare, bahasa Latinnya. Komunicare ya bisa komunikasi. Ini yang membuat kesepian. Orang merasa ditinggalkan, diabaikan, dan dia hidup sendirian. Eh, Kalau dalam bahasa sosiologinya teralienasi, terkucilkan. Dia hidup sendirian, meskipun di tengah banyak orang. Kemiskinan, kalau kemiskinan materi itu mudah dipenuhi. Diberi uang, diberi yang dibutuhkan, dia tercukupi. Orang misalnya butuh nasi, dikasih nasi, tercukupi. Tetapi kalau kemiskinan dari kesepian ini, batin ini, sulit dipenuhi. Dan kita nggak cukup hanya memberi uang. Di paroki tempat saya dulu di Langsep, itu ada sebuah lingkungan yang isinya tua, hampir semuanya tua. Eh, Pernah ya saya iseng-iseng mendata gitu. Mendata berapa sih orang yang tua di lingkungan itu. Ternyata ada 75 janda dan itu tua semua. Nah, mereka dihidupi sama anak-anaknya, dikirimi uang, dibayari untuk susternya, untuk kehidupannya, dikirimi. Tapi mereka banyak yang kesepian. Karena apa? Mereka tercukupi secara materi, tetapi nggak tercukupi secara emosinya, batinnya. Banyak yang kalau dikunjungi itu nangis-nangis pengen ketemu cucunya, pengen ketemu anaknya, pengen ketemu mantunya. Tapi yang nggak bisa, hanya kadang Natal atau pada liburan panjang mereka baru bisa ketemu. Dan ini eh, penderitaan yang parah sebetulnya. Maka penderitaan pada zaman ini yang paling parah itu adalah orang-orang yang kesepian, yang ditinggalkan, yang diabaikan. Yesus sendiri pernah mengalami kesepian yang sedemikian
beratnya. Sehingga teriakan Yesus pada salib, kita semua sudah tahu, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena murid-muridnya semua orang yang mengasihinya, orang yang mengikutinya, 5.000 orang yang diberi makan dan siap mengikuti dia, para rasul yang mengatakan siap mati untuk dia, ternyata semua lari. Gak ada satu orang pun yang menemani dia. Maka Yesus merasa bahwa Allah pun meninggalkan dia. Inilah jeritan kesepian dari banyak orang pada zaman ini. Daud juga pernah mengalami kesepian di Mazmur 25 karena dia bertengkar perang melawan Absalom anaknya. Dan tentaranya sebagian besar ikut Absalom memerangi Daud yang adalah raja. Maka Daud itu juga merasa kesepian di Mazmur 25 ayat 16 dia mengatakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Dia berdoa, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Sebatang kara itu nggak punya siapa-siapa, padahal dia punya Absalom anaknya, tapi anaknya memalingkan dia diri, maka dia berdoa kepada Tuhan, berpalinglah kepadaku ya Tuhan. Ya, memang kita seringkali dihibur oleh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seperti di 2 Tesalonika, surat Paulus 2 Tesalonika, tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, kita dihibur bahwa Tuhan setia, tapi pertanyaannya gini, Tuhan itu meskipun dia setia, tetapi dia tidak terwujud, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa ada di sebelah kita. Kita membutuhkan orang yang setia, yang mau ada di sekitar kita ketika kita sedang sendirian. Maaf, kesepian itu bukan sendirian. Sendirian belum tentu kesepian. Kesepian adalah yaitu karena dia merasa secara emosi, dia merasa tidak mempunyai siapa-siapa, diabaikan dan sebagainya. Jadi bukan sendirian. Nah, kita sekarang pertanyaannya adalah bagi kita adalah kita seringkali melayani orang itu eh, terfokuskan pada pemenuhan kebutuhan materi. Ya, jadi ada orang miskin, kita beri sumbangan, makan, terus kerabat di Surabaya itu seringkali mengungkapkan es tahu dan sebagainya. Tetapi sebetulnya yang mereka butuhkan apakah hanya sekedar itu atau kehadiran kita? Kehadiran kita yang menjadikan mereka itu ada. Ada artinya mereka berarti, mereka manusia. Bukan hanya sekedar kita memberi, tetapi kita ada di sekitar mereka, ada bersama mereka. Kalau dengan memberi saja ya gampang. Maka pada waktu masih di Surabaya itu saya seringkali menolak, bukan seringkali tapi selalu menolak kalau misalnya malam Natal ada sekelompok anak bagi-bagi nasi bungkus gitu ke orang-orang miskin katanya itu sebagai pelayanan. Saya mengatakan enggak, itu bukan pelayanan. Karena kamu punya uang aja bisa beli nasi bungkus dan kamu makan enggak menghabiskan maka kamu bagi-bagikan gitu aja. Tetapi kalau kita memang sungguh mau melayani orang, melayani manusia, kita harusnya hadir. Hadir eh, bersama mereka, kita menghargai mereka, menyadarkan mereka bahwa kita ada. Kita ada bersama mereka.
bukan sekedar barang kita ada, apa nasi bungkus kita ada, tetapi kita. Karena orang-orang kesepian itu ingin cerita dan kita harus siap mempunyai telinga dan hati. Artinya kita mendengarkan cerita mereka, meskipun ya cerita mereka itu eh, kadang-kadang ya ya apa ya membosankan karena ya dibolan-baleni gitu aja. Saya pernah sekomunitas dengan Romo Romo tua ya, sudah hampir 90 tahun umurnya. Jadi selisih dengan saya itu ada sekitar 60 tahunan. Karena saya baru imamat tahun pertama dia sudah hampir 75 imamat. Jadi bisa dibayangkan betapa jauhnya jarak. Kalau makan gitu, makan bersama dia cerita. Maksudnya cerita lucu ya. Tapi cerita lucunya itu bisa dibaleni sampai seminggu itu bisa 3 4 kali ya dibaleni itu ya. Ya tapi saya tetap berusaha untuk tertawa. Seolah-olah ini cerita yang baru pertama kali saya dengar. Padahal kemarin ya diceritakan, kemarin yang lalu ya diceritakan, ya ya sudah. Tapi itulah yang membuat orang merasa bahwa, oh, saya ini masih ada artinya, masih berharga. Saya ini masih manusia yang tidak diabaikan. Kadang kalau kami kehabisan, ya karena jarak usia yang jauh ya, mau ngobrol apa kan bingung kadang ya. Dia tuh seperti, saya tuh cucunya dia gitu, jarak usia yang jauh. Kadang saya iseng-iseng gitu ya, apa, beli serikaya gitu ya. Taruhan terusan, Romo, banyak mana bijinya? Makan gitu, terus makan, habis makan, bijinya dihitung. Tapi saya seringkali curang. Kalau dia misalnya dia mengatakan 80, saya mengatakan 83 gitu. Jadi saya menang terus. Sampai akhirnya suatu saat dia jengkel juga. Kamu kok menang terus ya? Saya hitung bijimu. Padahal ya nggak sampai 80. Jadi ya itu hanya apa ya, untuk membangun bahwa kamu ada. Kamu penting bagi saya. Kamu saya butuhkan. Kamu tetap saya hargai. Semartabat dengan saya. Nah, ini yang mendapat mengurangi rasa kesepian adalah kalau kita hadir. Dan memang benar kalau dikatakan bahwa kemiskinan kesepian itu jauh lebih parah daripada kelaparan. Karena kalau kelaparan makan nasi bungkus satu bungkus selesai kenyang. Kalau kesepian nggak bisa, bisa-bisa bunuh diri. Nah, itu yang tantangan kita pada zaman ini, bahwa kemiskinan yang paling parah kesepian. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Saya membuat 4 hal. 4 yang bisa kita lakukan ya. Satu, kita hadir di antara orang-orang yang kesepian itu. Banyak, banyak orang kesepian itu. Jangan dikira di balik tembok-tembok rumah mewah itu nggak ada. Banyak. Mulai dari yang muda sampai yang tua banyak. Kita hadir. eh, Beberapa hari lalu itu ya, saya diajak ketemuan sama orang di Surabaya. Diajak makan. Katanya, Romo, saya ajak makan. Tak pikir ya sudahlah. Diajak makan di tempat makan yang enak sih. Di daerah Citraland. Nah, makan. Saya makan, ternyata dia nggak makan. Dia, Romo aja yang pesen. Loh, nggak makan? Enggak, saya nggak makan. Saya kenyang. Ya ampun. Ya saya udah, ya karena sudah jam 1, hampir setengah 2-an ya. Ya sudahlah, saya makan makan sendirian. Nah, ketika saya makan dia cerita, cerita terus. Makan saya sudah habis. Dia cerita terus. Saya pesan minum kan, minum saya sudah habis. Dia cerita. Akhirnya dia tanya, Romo mau tambah minum? Saya sampai bilang gini,
kamu yang cerita itu kok nggak haus-haus ya? Saya yang mendengarkan ceritamu itu sampai haus, sampai minum 2 gelas ini. Nah, ini apa? Karena dia orang kesepian. Meskipun rumahnya di Citraland, ya, ya nggak jaminan. Maka banyak orang yang kesepian dan ini kita hanya dibutuhkan hadir untuk ada pada dia. Yang kedua, kita harus menunjukkan kasih. Kasih yang bisa meyakinkan dia bahwa dia nggak sendirian. Eh, dulu, dulu itu ada lagu, mungkin Anda juga pernah mendengarnya, yang nyanyi itu kalau nggak salah Tommy Bates, Shoulder to Cry On. Ya, lagunya itu bagus sih. Musiknya enak, syairnya juga bagus. Di dia kan setiap orang itu membutuhkan apa bahu untuk bersandar. Setiap orang itu membutuhkan teman. Setiap orang itu membutuhkan ya orang yang menghargai dia. Nah, beranikah kita mengatakan bahwa ketika kamu membutuhkan, aku ada. Aku akan menjadi bahu tempatmu bersandar. Aku ada di sini. Aku akan apa? Ketika semua orang itu meninggalkan kamu, aku akan ada bersama kamu sehingga kamu tidak kesepian. Ini kasih yang bagi saya kasih yang besar. Karena apa? Karena kita mau mengorbankan eh, diri kita, kepentingan kita untuk orang lain. Ukurannya kita bisa menyelamatkan orang ini. Saya punya teman itu 2 orang bunuh diri. eh Ya kesepian sih, kesepian karena apa? Ya saya tahunya kesepian karena satu teman yang bunuh diri itu pernah ngirimi saya itu cerita. Saya pikir cerpen, ternyata ceritanya dia sendiri. Akhirnya ya dia ngomong, kemudian sama anaknya dibantah. Dia ngomong sama anaknya, "Us, udahlah kamu nggak usah ngomong, kamu nggak tahu." Dia ngomong apa, direndahkan gitu. Akhirnya dia kesepian, dia bunuh diri. Nah, ketika bunuh diri baru gopo, terus apa dibawa dimakamkan secara baik, apa secara mewah gitu. Anak-anaknya nangis-nangis, tak pikir percuma kon kamu nangisi orang yang sudah mati. Pada saat hidup kamu tidak menghargai dia. Bukan anak ini bukan tidak membiayai ya, membiayai. Dia memberikan fasilitas, memberikan macam-macam, memberikan apartemen segala macam kan ya udah hebat anak. Tetapi bukan itu yang dibutuhkan orang, yaitu ketika orang dihargai. Nah, disinilah kasih. Ya memang membosankan, seperti saya katakan tadi, membosankan dengan orang tua. Ceritanya yo itu dari itu ke itu dibalen-baleni ya. Ya sudah, kita tertawa tetap. Ya seolah-olah sebuah cerita baru yang belum pernah kita dengar gitu. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita mempunyai kasih yang berani berkorban, bukan sekedar kasih saya akan membantu kamu, tapi kasih yang berani berkorban. Yang ketiga, kita nggak perlulah repot-repot atau mendiskusikan mengapa kamu kesepian. Itu nanti kejebaknya pada analisa-analisa intelektual, mencari, mengadili orang, menyalahkan orang, dan sebagainya. Nggak perlu kita mencari kenapa kamu kesepian. Yang dibutuhkan adalah aku ada, ini loh aku. Ketika kamu membutuhkan, aku siap. Ketika kamu merasa kesepian, aku siap untuk menjadi shoulder to cry on, untuk menangis bagi kamu. Jadi
kita nggak perlu mencari penyebab. Kalau nanti mencari penyebab pasti menyalahkan. Oh, gara-gara ini anakmu nggak perhatian sama kamu. Oh, suamimu nggak perhatian sama kamu. Akhirnya kita menyalahkan. Kita bukan hakim. Ya, kita harus ya hadir aja, meyakinkan dia bahwa kalau kamu butuh aku ada. Dan yang terakhir itu memberi apa hal-hal sederhana ya. Kalau di sekolah-sekolahan kan ada salam, sapa, senyum, kebalik mungkin senyum, salam, sapa, atau salam, senyum, sapa. Yes. Ada seperti itu ditulis di sekolah-sekolahan zaman sekarang ya. Saya lihat di Sinlui juga ada, di beberapa sekolah juga ada ya. Nah, hal-hal sederhana itu bisa kita lakukan. Eh, mulailah ketika kita dalam mau misa gitu. Berapa sih orang yang kita sapa? Ketika kita mau misa, setelah misa, berapa sih orang yang kita sapa, kita salami, kita beri senyum. Nggak ada orang yang menolak kita kalau kita memberi senyum kepada dia. Nggak ada orang mengatakan kita jahat kalau kita mau menyapa dan memberi senyum dengan ramah. Nah, gereja kehilangan kegembiraan gereja. Sukacita, kehilangan sukacita. Beberapa minggu lalu saya pernah berkhotbah di gereja sini bahwa sukacita kita itu bukan sekedar oh nyanyi, nyanyi lagunya heboh gitu ya, pakai band, pakai keplok-keplok, pakai lonjak-lonjak, jingkrak-jingkrak, itu seolah-olah udah sukacita. Enggak, semu. Itu nanti kalau pulang ya sudah, kesendirian lagi. Sukacita adalah kalau kamu adalah sahabatku. Itu baru orang bisa merasakan sukacita ketika dia merasa disapa, disalami, diajak senyum. Maka sebetulnya gereja kehilangan sukacita itu karena apa? Orang duduk sebangku aja, senyum aja mungkin enggak. Kenal, apalagi kenal ya. Enggak. Alasannya, di gereja nggak boleh ngomong. Nanti ribut. Lah sebelum misa kan kita bisa sekedar selamat pagi, menyapa, kita menyalami. Kalau yang saya kritik untuk umat di sini misalnya ya, banyak umat tuh kalau ketemu Romone itu, waduh salam, sampai cium tangan seperti orang-orang Islam aja, seperti Romo itu kiai cium tangan. Tapi dengan sesamanya, enggak. Bagaimana kita bisa membangun sukacita ketika banyak orang datang ke gereja merasa sendirian? Ya banyak orang, tapi dia merasa eh, kesepian. Dia nggak punya siapa-siapa. Disapa enggak, disalami enggak, diajak senyum pun enggak. Nah, ini yang membuat gereja kehilangan sukacitanya. Jadi kalau dikatakan bahwa gereja kehilangan sukacita itu bukan karena oh musiknya nggak heboh, oh khotbahnya nggak lucu. Ya bukan itu bagi saya. Adalah kalau kita kehilangan relasi dengan sesama kita. Padahal Paulus menggambarkan gereja adalah tubuh yang terkait satu dengan yang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi tubuh? Jangan-jangan ya Paulus mengatakan kan, kalau kamu mata, semua mata di mana telinga, kalau semua telinga di mana mulut dan sebagainya. Jangan-jangan kita ini mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki dan sebagainya, tapi nggak terkait satu dengan yang lainnya. Jadi seperti apa ya, tetelan tubuh dimutilasi lah, dimasuk no keranjang yang namanya gereja. Jadi nggak terkait satu dengan yang lain. Bagaimana gereja mau hidup ketika anggota-anggota tubuhnya itu termutilasi? Ya, wadahnya gereja, tapi tidak terkait satu dengan yang lain. Demikian pula di dalam komunitas-komunitas kita, sudahkah komunitas-komunitas itu menjadi tubuh? Artinya aku terkait dengan yang lain.
Nah, kalau Paulus mengatakan kalau yang satu sakit ya semua merasakan sakit. Itu terkait. Sudahkah kita terkait? Jangan-jangan di komunitas kita itu ada tokoh-tokoh favorit. Kalau dia datang itu wah, semua orang nyalami heboh gitu ya, disalami, ditanya kabarnya gimana, gimana heboh. Tapi ada orang-orang yang datang ya, kamu datang ya kak, terserah, nggak datang ya terserah, sehingga dia datang pun nggak ada satu orang pun yang heboh gitu. Nah, bukankah dengan demikian kita membeda-bedakan? Kalau surat Yakobus mengatakan ya itu dosa, membeda-bedakan orang. Itu dosa, dosa berat gitu. Nah, maka bagaimana dengan komunitas? Apakah kita menanggapi semua anggota komunitas itu dengan sama? Belum tentu orang yang kelihatannya aktif di dalam sebuah komunitas itu orang-orang yang tidak kesepian. Banyak orang-orang yang sebetulnya dia kesepian, dia mencari komunitas. Diharapkan bahwa di dalam komunitas itu dia mendapatkan pemenuhan dari boleh katakan kalau tadi dibuka dengan aku haus, dia mendapatkan minum supaya memenuhi kehausannya. Tetapi ternyata di komunitas dia juga nggak dapat apa-apa. Karena kita yang salah, yang tidak bisa memberikan pemuasan rasa hausnya. Ya memang mungkin dia bawa botol minum, tapi bukankah hatinya kering dan haus? Maka tantangan kita adalah berilah, beranikah kita memberi kepedulian, hal-hal kecil aja. Nggak perlu sampai, oh nanti aja nih ulang tahun saya kasih hadiah. Aduh, ulang tahun nih setahun sekali, ngapain ngasih hadiah? Hanya setahun sekali, tapi setiap minggu kita ketemu. Dan kita nggak peduli. Nanti kalau ulang tahun kita baru ngasih hadiah, nek mati kita menangisi. Ya, buat apa bagi saya? Terlalu basa-basi lah kalau itu. Mulailah dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap saat. Dan kita harus peka pada orang-orang karena mungkin orang yang kesepian itu nggak berani ngomong. Dia hanya diam. Dia hanya orang yang duduk di sudut dalam kesendirian. Dia hanya diam. Nah, ini butuh kepekaan. Sejauh mana hati kita peka dengan melihat situasi itu. Bukan berarti nek orang duduk di sudut itu adalah orang kesepian ya, bukan berarti seperti itu, tapi ya bisa juga orang-orang yang mungkin di sebelah Anda duduk adalah orang kesepian. Dan mungkin orang kesepian juga bisa apa ya, seolah-olah heboh gitu loh. Padahal ya itu hanya covernya aja. Sedangkan hatinya sendirian. Hatinya sedih, tapi diberi cover supaya kelihatan orang hebat, orang yang tidak kesepian, maka heboh. Tapi ya kalau pulang ya nangis sendirian karena nggak punya siapa-siapa. Maka ini tantangan kita bahwa eh, kesepian itu adalah kemiskinan yang akut pada zaman ini. Ini tantangan kita adalah beranikah satu, kita hadir. Kedua, menunjukkan cinta dan meyakinkan dia bahwa kamu tidak sendiri. Yang ketiga, kita nggak perlulah mencari analisa-analisa mengapa kamu kesepian. Nanti kita bisa ngadili orang. Ya, salahmu sendiri kenapa kamu kok nggak mau membangun pertemanan dan sebagainya. Yang terakhir, marilah kita melakukan hal-hal kecil di dalam komunitas. Mulailah dari komunitas-komunitas kita, saling menyapa. Bukan hanya ketika butuh menyapa, tetapi salinglah kita menyapa. Nah,
pada hari-hari. Ya memang sekarang sapaan ini ya bagi saya kadang menjengkelkan sih. Artinya gini, eh, setiap pagi saya tuh menerima banyak sekali gambar. Nggak ada kata, nggak ada apa. Cuma gambar ucapan selamat pagi, gambar anak kecil selamat pagi, kembang. Ini ngapain gitu ya? Mbok mengatakan pagi, Romo gimana kabarnya? Ya itu pasti akan saya jawab, nek nyopo gambar. Wis. Aduh, wis gak wis. Karena apa? Ini kan dia bukan menyapa sih maksudnya, hanya gaya-gaya aja, memforward dari orang lain, di forward seolah-olah dia peduli, padahal yang enggak sih sebetulnya. Maka sapaan-sapaan sederhana itu penting bagi kita. Para saudara sekalian, itu yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Minardi. Ya, terima kasih Romo. Oke. Dari kata-kata Romo ini sedikit apa namanya menohok saya gitu ya. Karena pada hari Minggu ini kemarin waktu anak saya wisuda, itu saya duduk di sebelah seseorang Romo. Hmm. Saat itu saya tidak menyapa. Hmm. Setelah maju baru tahu Romo bahwa itu adalah orang tua teman akrab saya, teman anak akrab saya. Hmm. Jadi saya sampai malu karena ya pernah apa ya, saya pernah nitip motornya anak saya di tempat mereka. Jadi setelah tahu itu bahwa orang tua dari apa namanya teman baik anak saya, jadi saya juga malu ya. Jadi itu jadi hampir kurang lebih berapa ya? 2 jam Romo duduk di sebelahnya tuh diem-dieman gitu sama istri saya sama Nancy. Setelah Hmm. maju dipanggil satu-satu kan maju ke depan lah Hmm. itu ternyata papanya ini gitu ya. Jadi Hmm. setelah itu baru kita tersenyum. Jadi saat saat pertama duduk itu ya kayak apa ya wajahnya itu kayak kaku gitu ya, biasa gitu loh, kayak ini ya. Jadi ini juga mungkin kurang kurang ini ya. Jadi ya terima kasih sudah mengingatkan malam hari ini ya. Oke, itu mungkin sebagai sharing ya. Semoga nanti kita kalau di gereja juga tidak seperti itu ya Romo. Jadi Ya, sebelah-sebelah tidak kita sapa. Ternyata juga nanti kalau kenal lah kamu yang kapan ini di sebelahku gitu ya. Malu juga akhirnya Romo. Ya, oke. ya. Terima kasih sudah ada sentilan dari Romo juga ya bahwa kesepian itu adalah kemiskinan yang lebih besar daripada kelaparan. Oke, mungkin dari sana ada yang mau sharing atau mau bertanya ya, kerabat. Silahkan saya beri kesempatan. Ya Win, aku mau sharing aja. Ya, silahkan. Saya senang dengan materinya malam ini. Itu betul sekali Dan ini terasa sekali untuk di zaman-zaman abad milenial yang anak-anak cuek pada yang lebih tua itu ya. Ini sangat memprihatinkan dan itu memang kemiskinan yang sangat menakutkan itu, kesepian itu. Saya teringat tuh 2 peristiwa. Saya tuh dari pagi-pagi pulang gereja pagi, kebetulan saya tuh ke toilet dulu. Jadi kan saya jajaran mobil saya tuh yang terakhir. Terus saya kelihatan Romo yang sudah mau diemauskan. Duduk di pojok ngasih makan burung merpati gitu ya. Dan nyebar gitu. Terus saya sudah masuk mobil, saya kok tergerak untuk menyapa ya gitu. Saya pikir waduh, Romo tuh kalau sudah tua sepuh kayak begitu kok umatnya enggak ada yang nyamperin ya gitu. Apalagi cium tangan seperti yang Romo cerita. Terus saya datang, itu Romo, saya sampai kagetnya setengah mati itu bilang gini. Dia ngelihat saya lama gitu. Ibu, saya seperti kedatangan malaikat gitu. Waduh, hati saya sampai madeg.
Loh, Romo, kenapa Romo bicara seperti itu? Habisnya saya tidak ada yang menyapa. Jadi saya pikir Tuhan tadi mengirim malaikat gitu. Aduh, saya terus jongkok di sampingnya jadi ngobrol ngalor ngidul gitu mau. Terus saya merasakan kesedihan itu, kesepian yang mendalam sekali. Dan merasa terus yang terakhir bilang ini, jangan lupa ya Bu, saya nanti tanggal 1 November berangkat ke Girisonta. Saya sudah tidak dipakai Bu di sini. Aduh, saya sepertinya, aduh Romo. Terus saya bilang, loh Romo, saya ini setiap tahun, 1 tahun sekali retret di sana. Nanti saya mesti tengok ke sana. Dan Romo mesti seneng, banyak temennya. Terus, iya Bu Margo, nanti saya ditengok kalau Ibu ke Girisonta. Lah kebetulan tanggal 1 November itu, si Romonya itu diberangkatkan, saya ini tidak bisa hadir karena kakak saya meninggal mendadak. Jadi saya ada hati, di dalam hati itu ada rasa pengen ketemu dulu gitu Romo. Tapi terus Romo Kris men-sharingkan. Jadi saya merasakan bahwa orang kesepian tuh seperti itu. Orang yang tersisihkan segala. Terus saya pernah pada waktu KKIT Cinere dibuka, saya ini kesasar masuk ke rumah oma-oma, tapi saya tidak merasa bahwa itu saya kesasar. Saya pikir, oh ini maminya yang mau saya untuk pertemuan KKIT di situ. Mari. Saya masih ingat betul. Mobil saya sudah masuk, terus saya nanya nama teman saya itu, dia bilang, oh itu ada di sebelah. Oh maaf Ibu, kalau begitu saya mau mundur lagi, itu tangan saya dipegang. Nak, masuk dulu. Saya punya teh enak dan pisang goreng. Dari situ saya tahu Romo bahwa dia tuh sebetulnya menunggu tamu, menunggu yang menyapa dia. Jadi sampai sekarang saya itu apa yang dikatakan Romo itu betul. Bahwa orang tua, orang yang tidak tua tapi yang sering merasa kesepian butuh, tidak usah ditanya kena apa, diajak ngobrol saja. Itu tip yang paling ini. Itu saja Romo. Bahwa kesepian sangat menakutkan. Terima kasih Romo materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya Bu Margo ya. Saya merasa bersalah malah juga ini kayak sama Oma Clara karena kenapa waktu lalu ke Domus itu sudah dekat sekali dengan Oma tapi saya tidak berhasil ketemu Oma. Ya minta maaf Oma ya. Lain kali Oma Clara tuh mati janji. Iya. Karena waktu lalu sebetulnya tinggal mungkin 1 langkah aja ya Oma ya. Bisa sampai ke Oma Clara ya waktu itu. Oke, silahkan ya teman-teman dibuka semua mic-nya, mungkin belum kebuka. Siapa yang mau sharing atau mau mau bertanya kepada Romo Gani, silahkan ya. Ya, ini ada Eyang Sari, kemudian ada Bu Suwani dari Melbourne. Masih di Melbourne ya Bu Suwani? Sudah di Cipete. Walah, makanya kok ono Bu Suwani. Biasanya kan kemalaman ya, di sana jam 12 ya. Oke. Ya, oke. Ada yang mau bertanya mungkin atau sharing? Bu Koni nih sudah siap nih dengan sudah dibuka nih kira-kira. Mau sharing Bu Koni? Oh, belum. Oke, siapa Bu Lindri? Ya, yang belum ke Daden memang saya masih belum ke tempatnya Oma Clara dan Oma Clara tuh rajin setiap hari ya menyapa. Terima kasih Oma Clara karena saya senang juga ya disapa sama Oma Clara. Sama-sama. Saya mau sering Mas. Ya. Begini, Oma itu di sini sendirian. Di keliling saya itu semua Muslim. Anak saya, cucu saya, buyut saya semua Muslim. Tapi saya tidak merasa kesepian. Karena apa? Saya
yang ngalah dulu. Andai kata mereka berangkat sekolah nggak nanya ya saya. Terus harus kali inggih yang udah itu saya udah cukup. Itu sudah merasa apa ya, tidak kesepian gitu Romo. Terus umpamanya ada teman sesama lansia, tahu-tahu Mbak Yu saya mau sowan ke rumah boleh, aku urung mandi, wes si Ramon ntar aku datang. Itu rasanya kayak ada malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyenangkan hati saya gitu Romo. Jadi itu bukan sekali dua kali, tiap kali waktu kapan kita coba tidak tiap hari ya. Rumahnya kan berjauhan ya, misalnya dari Indraloka atau dari apa Asabri atau dari kandang ayam ganti-ganti gitu datang. Oma aku baca yang saya perlu baca aja. Sudah mandi, sudah aku ke situ. Itu saya sudah lega sekali bahwa oh Tuhan terima kasih kau mengirimkan malaikat untuk menghibur saya. Itu hiburan saya Romo karena ya orang-orang di sekitar itu semua baik, tapi kan yang sehati bisa diskusi tentang doa, diskusi tentang kitab suci misalnya itu hanya teman-teman yang dari jauh. Dari Maus Pati itu anak-anak muda KKU itu, Oma lagi apa sekarang? Biasa, Oma lagi duduk manis. Saya di depan rumah Oma kira-kira 5 menit lagi datang. Itu rasanya kayaknya Tuhan itu sayang sama saya. Dan saya merasa bahwa persahabatan kita itu betul-betul dijalin oleh Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu adalah satu tubuh. Itu saja Romo. Ya, Sharing saya. Terima kasih. Selamat malam. terima Berkat kasih. Ye. Ya, terima kasih Oma Clara. Oke, siapa lagi yang mau sharing juga? Tadi ada Bu Lindri sudah membuka mic. Monggo Bu Lindri. Oke, selamat malam, Romo. Salam. Semuanya. Selamat. Kalau saya Ya. punya pengalaman malah kadang saya yang malu. Saya kan maaf di sekolah kan hampir semua Islam. Saya sendiri yang Katolik. Dan mereka punya kebiasaan kan kalau datang selalu salaman, menyapa seperti itulah. Saya sendiri yang Katolik kok malah kadang tidak berbuat seperti itu, Romo. Makanya malam ini saya waduh kena ini. Dan ini saya rasakan juga, malah kadang mereka-mereka yang sudah kenal sebelum saya di negeri itu, pagi Mbak Lia, malah mereka yang menyapa. Saya kadang malu. Ya, aduh. Ya. Terima kasih Romo, diingatkan kembali. Matur nuwun. Ye. Dan ini juga mengingatkan kami punya pengalaman juga bahwa kesepian itu sungguh membuat orang bisa menjadi ini yang saya lihat juga ada seorang ibu yang di rumah dengan putrinya, tapi putrinya tidak banyak bicara dengan ibunya, tapi malah bicara dengan temannya. Dan ini yang membuat ibu itu semakin tidak senang gitu loh. Kemudian merasa kesepian. Ini yang saya lihat, maka benar sungguh kehadiran mereka perlu didengarkan saja sepertinya. Memang kalau mendengar ceritanya itu ya mengulang seperti itu ceritanya nggak pernah. Tapi memang diperlukan dari kita kesabaran. Kata yang namanya. Terima kasih Romo. Saya sekali lagi diingatkan untuk hadir tadi apa. Terima kasih matur nuwun. Ya, oke. Terima kasih Bu Lindri. Ya memang kadang kita sendiri yang masih kurang melakukan tadi ya hal kecil ya katanya Romo ya. Salam, sapa, senyum ya. Senyum ya. Nah, karena senyum itu juga penting ya. Orang tidak mungkin menolak tuh kalau senyum ya. Saya kadang kalau malam itu kalau pulang dari luar ke komplek itu masuk komplek, saya nyapanya cuma tangannya dada gini, kaca gitu. Nah, sama istri saya diomongi, saya disemoni, bok kacanya dibuka, ngomong malam gitu. Jadi ya oke lah, malam ini juga ternyata ya memang saya tidak banyak dapat ini ya. Oke, silahkan yang lain. Mungkin Pak Tommy ini sudah buka nih, silahkan. Mungkin mau sharing atau mau cerita atau mau tanya, silahkan.
Enggak dah, saya dengerin dah. Dengerin ya. Mm. Oke. Saya teh. Ini ada Amel. Oh, Bu Sinta. Ya, Sharing. Ya, silakan. itu tadi memang sharing kita yang berusaha untuk menyapa. Tapi kadang-kadang kalau lagi mendampingi orang yang sedang kesepian, putus asa, itu juga nggak gampang, Mo, karena dia mengharapkan perhatiannya itu bukan dari kita. Misalnya lagi putus pacar gitu ya, Mo. Dia kepengennya pacarnya yang memperhatikan. Jadi kita tuh mau menghibur, kan kebetulan ini ada saya punya teman punya anak gitu. Dan orang tuanya menyayangi, memperhatikan, tapi dia putus dengan pacar. Pacarnya bunuh diri dan dia sedang dalam tahap ingin bunuh diri. Jadi bolak-balik dia itu berusaha untuk bunuh diri. Orang tua yang mendampingi, teman-teman yang berusaha menolong tuh juga nggak gampang ya, Mo. Gimana mau kalau lagi gitu? Karena dia mengharapkannya itu bukan dari kita, bukan dari orang tuanya, bukan dari neneknya, padahal sayang semua di sekitarnya. Ya. Sinta bertanya berarti ya. Iya. Gimana caranya Romo kalau Gimana caranya? Karena dia sendiri juga tertutup, semua bersedia untuk mendengarkan, menampung dia gitu. Dia nggak mau cerita dengan siapa-siapa, jadi kayak perasaannya tuh dipendam sendiri, tapi dia merasa sangat terbuang, sangat kesepian, sangat putus asa. Iya, ya memang kasus-kasus macam ini banyak sih. Artinya apalagi anak-anak muda yang merasa sebetulnya dia kesepian, dia nggak diterima. Kemudian beberapa hari yang lalu itu di Surabaya kan heboh, ada mahasiswa kedokteran hewan UNER. Kalau lihat namanya sih ketokannya anak Katolik ya, namanya Bernadetta siapa gitulah. Sidoarjo. Pinter. Hah? Pinter kan? Iya. IPK-nya 3,8 ya. Asisten dosen dan sebagainya, pinter, tapi akhirnya bunuh diri. Ya mungkin kasusnya belum selesai bunuh diri atau dibunuh, tapi ya ini banyak sih sekarang anak-anak yang bunuh diri. Indonesia kan termasuk ranking kelima untuk kasus bunuh diri. Setelah Korea, Jepang, terus mana lagi itu. Indonesia itu ranking kelima. Dan Jawa Timur itu cukup tinggi kasusnya bunuh diri. Ya memang kenapa mereka bunuh diri, saya rasa seandainya mereka punya teman, mereka nggak akan melakukan itu. Seandainya ada teman berbagi. Tapi terkadang itu kasusnya sudah ruwet baru kita hadir. Nggak hadir sejak awal. Jadi seolah-olah nih kasusnya udah nggak bisa terselesaikan gitu loh, baru kita hadir. Tapi ya saya berpikir itu masih bisa kok menyelamatkan. Sejauh kita nggak menggurui, kita nggak menasihati, kita adalah teman dari dia. Ya mungkin jarak usia juga jauh, jadi agak susah juga. Tapi ya terkadang kita datang itu ingin memberi nasihat. Sehingga dia tambah aku sudah seperti ini, jadi harus mendengarkan nasihat, tambah sumpek gitu.
Ya kita hadir aja, hadir bersama dengan dia. Ya kalau teman saya yang bunuh diri itu karena waktu itu saya di Kalimantan, dia di Surabaya, jadi nggak bisa ketemu ya. Nah, hanya kami seringkali kirim-kiriman email aja. Nah, tapi kalau saya melihat sih bunuh diri itu memang semerta sakit jiwa atau gimana ya. Karena saya punya kenalan sih 2 kali dia gantung diri. Yang pertama gantung diri ternyata kayunya patah sehingga dia jatuh. Itu sudah di lehernya tuh udah ada bekasnya. Nggak hilang-hilang tapi ya bekasnya itu, bekas talinya. Gitu beberapa tahun kemudian dibaleni meneh. Ketahuan orang. Akhirnya belum meninggal, bisa diselamatkan. Tapi kira iki kok bolan baleni ya. Ternyata kata seorang teman yang mendalami psikologi itu ya semacam kelainan jiwa gitu. Jadi memang dia pengennya bunuh diri. Katanya ada yang membisiki gitu loh, membisikkan untuk mati gitu. Ya saya nggak tahu persisnya. Saya bukan psikolog, jadi ya mungkin psikolog lebih bisa menjelaskan dengan baik. Tapi kalau saya pikir ya kita hadir sampai mampu meyakinkan dia bahwa aku ada saat kamu butuh. Tuh. Hal kedua yang tadi sharingnya Winardi, bagi saya gini, juga Mbak Lindri ya, keutamaan Ibu Teresa, juga Santo Vincentio itu mengatakan bahwa kalau kamu bisa rendah hati, keutamaan rendah hati, kamu punya keutamaan itu, kamu bisa menjadi orang suci. Artinya gini, untuk menyapa orang, kita itu butuh kerendahan hatian. Karena kita itu pengennya disapa, bukan menyapa. Mereka dulu yang senyum pada kita, bukan saya duluan. Itu butuh rendah hati. Untuk menyapa lebih dulu, untuk tersenyum lebih dulu, itu butuh kerendahan hatian. Kerendah hatian. Maka penting sekali bagi kita untuk belajar rendah hati. Rendah hati itu gampangnya ya menyapa lebih dulu, menyalami lebih dulu, ngulurkan tangan lebih dulu. Kita kan pengennya jadi orang hebat, jadi artis gitu ya. Semua orang berebut pengen menyalami. Padahal itu bisa menjadi kesombongan. Ya kita harus rendah hati untuk nyalami orang. Mengulurkan tangan lebih dulu, senyum lebih dulu, menyapa lebih dulu. Itu harus punya semangat. Itu hanya bisa didasari dengan semangat rendah hati. Jadi penting bagi kita untuk belajar rendah hati. Itu Bu Sinta saya nggak bisa jawab karena saya bukan psikolog. Kok jawabanku salah tambah sesat tambah nanti. Tapi saya juga sedang dampingi seorang anak ya, kasusnya hampir sama. Saya ajak doa. Jadi doa kami janjiannya setiap jam 10 malam. Jadi sebelum jam 10 kurang 1-2 menit gitu saya ingatkan, ayo kita doa. Nanti dia juga kadang mengingatkan saya, Romo doa, yo doa. Doa di rumah masing-masing. Dan itu ternyata ya bisa meneguhkan dia itu. Meskipun doanya nggak pakai Zoom, nggak pakai telepon, tapi ya sudah hanya saling mengingatkan, kita doa jam 10. Kalau ini nggak mau dengar, begitu dengar kata-kata Tuhan dia seperti alergi. Ya orang frustasi, merasa Tuhan meninggalkan dia, Tuhan nggak adil dan sebagainya. Ya kita bisa, makanya kita dalam hal itu hati-hati, nggak perlu kita berbicara soal Tuhan. Ya anak ini sih masih mau.
Saya hanya pada waktu itu mengatakan gimana saya bisa membantu kamu setiap hari. Saya bisa membantu kamu dengan doa. Tetapi ada baiknya juga kalau kita doa bersama. Nah, dia ini pikirkan, loh apa saya harus ke tempat Romo? Ya enggak, kita doa bersama pada jam yang sama. Kita tautkan hati kita doa bersama. Gitu. Ya memang kalau orang sudah frustasi angel dan nggak percaya Tuhan, jangankan Tuhan, orang di sekitarnya juga dia nggak percaya, semua orang jahat dan sebagainya. Ya itu perlu, tapi tetap dia membutuhkan orang sebetulnya. Hanya kemarahan itu, kemarahan. Apalagi kalau orang itu sakit parah, nggak sembuh-sembuh, ya sudah mulai Tuhan pun salah, masalah. Dan kita harus punya kerendahan hatian untuk mendengarkan, kelemah lembutan untuk menerima dia apa adanya. Begitu Bu Sinta. Terima kasih, Mo. Ya, tapi saya nggak bisa jawab. Terima kasih juga Bu Sinta, sharingnya juga, pertanyaannya. Oke, siapa lagi ya? Memang kalau ketemu sama orang yang kayak gitu, pastinya kita ingin menyelamatkan. Nah, itu yang menjadi akal kita nggak bisa hubungan lagi gitu ya, Bu Sinta. Win, aku mau nanya, Win. Oh, silahkan Bu Margo ya. Bu Antarera. Mo, Iya. apakah mungkin aja juga gadget itu bikin masalah juga ya, Romo? Kalau saya amati ya, sekarang tuh orang dengan nyuapi anaknya, dengan apa itu, dengan tangan satunya itu sepertinya WA-an, apa nonton YouTube, apa-apa. Jadi kadang-kadang kalau saya amati itu sendoknya itu lewat dari mulut segala gitu. Apakah itu yang bisa membuat mencetuskan bahwa ini ya, bahwa mungkin loh, mau ini pemikiran saya, anak itu merasa tidak dihargai orang tuanya segala gitu ya, Mo. Jadi Iya. ini membuat benih-benih kesepian yang luar biasa gitu ya, Romo. Iya. Dan itu apa ya? Anak suatu saat kalau dia kuat dia akan membalas. Artinya dia bilang gini, dulu aku pada waktu kecil ya nggak diperlakukan dengan baik. Nah pada saat tua ya kamu sekarang nggak saya perlakukan dengan baik karena nggak ada ikatan kasih yang kuat di antara anak dan orang tua. Itu bisa, tapi ya kita nggak bisa menyalahkan alat. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri dan komitmen hidup kita. Nanti kalau misalnya handphone dan segalanya nggak ada, kita kembali ke zaman purba ya susah juga hidup kita. Saya di Kalimantan nggak ada sinyal ya susah sih hidup. Jadi ya berat juga gitu. Jadi mau komunikasi susah, mau menghubungi orang susah. Nah, tapi ya bukan kita nggak bisa menyalahkan alat. Alat itu bisa kita terima sejauh kita punya komitmen dengan hidup. Apa sih yang kita cari? Apa sih tujuan hidup kita? Jadi namanya alat yaitu hanya membantu. Gitu. Terima kasih, Romo. Nggih, Bu. Ya, terima kasih ya, karena memang zamannya smartphone sekarang ya, itu senjata yang mematikan ya, Romo. Iya. Tak oma, tak kamar, tapi berempat main gadget masing-masing. Jadi nggak ada komunikasi gitu ya. Betul, benar. Itu sering terjadi juga di tempat saya juga ini ya. Kadang memang aneh. Kadang kalau lihat televisi, anak saya itu nggak mau lihat sama papanya, dia yang lihat sendiri. Kalau ajak bareng gini, ayo nonton ini, ya baru dia ada kepaksa gitu loh. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin ya memang dunianya yang beda. Iya. Karena
jarak usia itu, perubahan yang cepat, Ya, seringkali kita nggak bisa ngikuti. betul, Om. Jadi anak-anak memang sekarang nggak nonton televisi, tapi nontonnya YouTube, Om. Iya, Itu karena Amel nih sudah mau tanya nih, silahkan Amel. yo Malam, Mo. malam. Mau kalau aku mau tanya gini, Mo. Kalau aku itu kan sekarang kayak jadi ngebantuin orang-orang yang saya sekarang jadi bagian dari konsultan untuk demensia ya, Mo ya. Dan ternyata memang banyak banget yang kesepian dan sekarang jadi tugasku isinya nemenin orang kesepian, bantuin orang kesepian. Tapi ternyata itu nggak mudah ya, Mo ya. Menarik banget ya, Mo ya. Dan aku Iya, coba ngikutin kayak yang Mother Teresa bilang doa, 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 tapi tetap loh, Mo, kadang-kadang tuh kayak, aduh, udah cuma pengen diem aja. Kalau nggak dipanggil udah cuma diem aja gitu loh, Mo. Berat banget loh, Mo. Piye ya, Mo? iya. Kayak Romo itu pelayanan, terus itu gimana caranya ya, Mo ya? Ya pertama gini, kita harus punya komitmen di dalam pelayanan. Baik, pelayanan itu artinya bukan kewajiban. Kalau wajib itu artinya ya seperti tentara, saya disuruh ke sana, tapi hatinya nggak di sana. Pelayanan itu adalah panggilan. Panggilan berarti kita harus memulainya dengan hati, bukan soal kewajiban. Misalnya gini, saya sekarang di Pandaan, misalnya tahun depan dipindah misalnya ke Kediri gitu ya. Ya saya mau nggak mau harus pindah karena itu memang tugas perutusan. Tetapi kepindahan itu bisa menjadi suatu kewajiban atau sebuah panggilan. Kalau kewajiban ya saya pindah ke Kediri, hati saya nggak di Kediri. Ya saya misa hanya dual tuil gitu aja ya sudah. Pokoknya berjalan seperti yang seharusnya saya jalankan. Sejauh saya tidak aneh-aneh, selamat, ya sudah. Tapi ya percuma karena hatinya nggak di sana. Nah, kalau panggilan, ketika saya pindah ke Kediri, hati saya juga di Kediri, saya akan berpikir gitu. Karena panggilan itu bisa kreatif. Saya akan berpikir apa ya yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa memberi terus saya semangat terus. Ini panggilan. Maka kalau sebuah tugas perutusan, itu kita harus bertanya, ini kewajiban atau sebuah panggilan? Nah, untuk mengubah kewajiban kepada panggilan, ya kita harus melihat apa sih kehendak Allah dalam hidupku. Itu baru bisa, sehingga di tempat di mana saja kita berada, kalau itu panggilan, artinya kita melibatkan hati kita. Misalnya tadi kalau Mbak Lindri, misalnya guru. Kalau hanya kewajiban, ya pokoknya transfer ilmu. Entah muridnya itu bisa menjadi manusia yang baik atau enggak, enggak penting. Yang penting paket bukunya selesai, kurikulumnya selesai, ya sudah. Itu kan kewajiban. Tapi kalau panggilan, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi bagaimana bisa membangun relasi dengan para murid. Misalnya bagaimana nanti murid itu ke depan, apakah dia menjadi manusia baik, manusia yang memanusiakan orang, atau hanya sekedar dia pintar. Pintar artinya ya IP-nya bagus, galanya bagus dan sebagainya. Maka kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang kesepian seperti itu ya, kamu harus tanya, ini kewajiban saya atau panggilan saya ya? Nah, kalau kamu bertanya, oh ini kewajiban, ya kamu harus transfer kepada panggilan. Bagaimana? Apakah kehendak Allah dalam hidup saya? Itu baru kita bisa melibatkan hati kita. Maka jangan berbuat tanpa hati. Berbuatlah dengan hati. Karena di mana ada cinta, di situ kamu akan kreatif, istilahnya gampangan itu. Gitu.
Tapi kalau menurut aku ya mau malah aku bawa hati itu malah tambah berat loh. Mau kayaknya, aduh ini kalau bawa hati kok rasanya tarik mulu ya malah. Aku malah merasanya gitu loh mau. Tapi kok kalau nggak pakai hati kayak Robot. nggak mungkin gitu loh. Aku jadi bingung sendiri loh. Mau. Tapi drain banget kayak ketarik Nah, sekali. kalau Setiap kali bawa beratnya hati, apa? setiap kasus jadi bawa, aduh kebawa kepikiran, tambah mumet aku. Aduh ini masalahnya orang tak pikirin semuanya, mumet aku jadi. Ngapain mikirin masalahnya orang kan? Ya, Membawa karena kan hati aku itu konsultan kan, Mo. Aku harus bukan. bantuin semua masalah orang kan. Itu kalau kebawa ke hati kok malah tambah abot Hmm. gitu. Kayaknya capek banget gitu loh, Mo. Jadi ketarik gitu loh, Mo. Tapi kalau nggak dibawa pakai hati, iya ya caranya aku juga nggak ngerti. Aku merasa ini panggilan ya, menurut saya ya. Tapi Yo, jadinya karena pakai hati itu kayak tertarik banget gitu, Mo. no, ya kita Bener-bener kayak bisa. kasusnya belum selesai. Apalagi kalau nyariin saya kayak, aduh, ini kayak tugas belum selesai, tambah lagi kepikiran, tambah lagi ketarik. Pulang bisa cuma diem aja gitu, Mo. Hmm. Kayak ketarik gitu energinya. Ya, artinya gini, membawa hati itu artinya bukan semua beban masalah itu disimpan dalam hati. Artinya masalahnya orang kita tampung dan kita simpan dalam hati, ya kita bisa stres sendiri. Membawa hati itu adalah kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan penuh kasih. Mendengarkan dengan penuh kasih. Melayani, memberi minum dengan penuh kasih, gampangannya gitu. Bukan berarti bahwa kita harus menampung semua istilahnya sampah, keluh kesah orang itu sampah orang ya dalam hati kita ya. Kita bisa kepenuhan. Kalau toh itu terjadi, ya kita harus berani meletakkan gitu. Bagaimana meletakkan? Ya berserah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka pelayanan, panggilan, dan doa itu merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita memang terpanggil, kita akan melayani dengan hati, dan kita akan berdoa, jadi menyerahkan segala masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita perlu rendah hati juga sih. Kita bukan Superman yang bisa menyelesaikan masalah. Kita hanya kepanjangan tangan Tuhan, toh katanya. Kepanjangan tangan Tuhan yang memberikan cinta Tuhan, menyadarkan orang bahwa Tuhan masih mencintai kamu, tapi bukan menyelesaikan masalahmu. Karena ya kita bukan Superman. Nah kalau kepikiran itu kan kita pengennya, ya apa ya masalah ini bisa selesai. Gimana bisa jalan keluarnya, gimana solusinya. Nah itu yang kita berusaha untuk jadi apa ya, pemecah masalah, problem solver. Jadi kita bukan Superman. Kita hanya membawa Tuhan, membawa orang itu menyadari bahwa Tuhan masih ada, kasih masih ada. Bagaimana mereka nyadari? Ya dari kasihmu sendiri toh, yang bisa menunjukkan bahwa kasih masih ada. Gitu. Begitu Mbak. Gitu ya. Nah, jadi tidak harus menyelesaikan ya mungkin ya kata kuncinya ya. Enggak. Ya, jadi mungkin yang beban bagi Amel itu kan gimana sebagai konsultan ini bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi itu ya. Ya mungkin itu yang jadi beban ya, kira-kira gitu. Oke, mungkin mau disambung Amel, silahkan, nggak apa-apa. Masih merenung ya mungkin Amel. Ya aku merenung sih lah, aku juga lagi. Yo. Oke, jadi tadi Romo ngomong perlu rendah hati Amel sama ya. Seperti Ibu Teresa itu ya Mo. Ya. Sebisanya kita gitu membawa Tuhan. Ya. Kalau kita mikirnya sampai tuntas itu tambah berani melangkah biasanya. Ya.
ditulung iki toh ya mati misalnya gitu. Ya, Ya sudah, seadanya saja ya. mengalir. Yang Ya, penting nanti itu, malam. yang penting adalah bahwa orang itu masih menyadari adanya kasih Tuhan melalui diri kita. Sehingga nanti dia bisa nyari jalan keluar dari masalahnya sendiri. Itulah, betul-betul Mo. Tapi yang di-sharingkan Bu Sinta itu tadi yang berat sekali. Ayo, kalau sudah frustasi itu udah berat, angel kan. Gitu. Ya karena kadang kalau seperti itu biasanya kita berkeinginan mau menyelesaikan Bu Margo banyak ya supaya nggak jadi bunuh diri. Itu kan Ya. yang Iya, ingin itu apa yang itu yang kadang-kadang sebagai konsultan kan kita untuk minta dibantuin kan. Kadang-kadang, oh my God, aduh udah capek banget rasanya. Rasanya pingin nolak, tapi kok datang ya? Kok bertubi-tubi ya Tuhan rasanya. Itu ya kayak, Iya, aduh gimana ya? Jadi Ya datang ke gila. kita ya memang nyari solusi, ya piye, mau ditolak, Nah, memang bingung ya. memang kebetulan di tempat saya ini ada seorang dokter Romo yang Katolik juga ya. Kemudian karena kemarin ini pandemi itu dokter kandungan Romo. Namanya Dokter Warsanto ya. Mungkin beberapa orang yang Surabaya tahu ya. Maaf Min, kurang keras suaranya. Suaranya kurang keras. Jadi dokternya namanya Dokter Warsanto, kemudian dia demensia sampai tidak ingat apapun gitu. Biasanya kalau pagi dia jalan tuh nyapa pagi gitu ya. Terus saya juga nyapa pagi dokter ya. Tapi setelah terakhir demensia, dia nggak kenal. Jadi kalau saya sapa pagi dia bingung. Jadi kayak wajah apa ya memandang yang ya bukan dia sombong ya, tapi karena dia nggak eling ya. Kayak nggak tahu gitu. Dan sangat parah sih, sangat parah. Ya paling kalau ke sana ya hanya cuman bisa menyemangati istrinya ya yang kena demensia itu aja. Yang merawat. Ya. Kita nggak bisa apa-apa sih, bisa berbuat apa-apa karena ya sudah parah sih. Iya itu juga banyak karena dampak pandemi juga kemarin banyak yang stres, yang sakit ya, bahkan dokter pun dokter itu mestinya kan ngerti ya medis tapi ya juga kena juga gitu ya. Oke. Tapi demensia itu belum ada obatnya dan belum tahu kenapa Om, jadi nggak bisa nyalain dokter. Kalau udah dokter harusnya dia paham, nggak paham sebabnya seluruh dunia belum tahu kenapa demensia itu terjadi Om. Ya betul. That's the problem. Memang karena istrinya juga kan dokter tahu ya, dia bilang ini yang bisa saya usahakan hanya mencegah supaya demensianya nggak tambah parah gitu. Itu yang dia sebutkan selalu ya memang. Jadi jangan sampai demensianya parah ya. Tapi sering itu terus nulis namanya tiap hari, nama saya ini. Jadi ada patternnya gitu terus nulis. Tapi ya tetap lupa. Tetap lupa Ya, memang begitu ya memang gitu. Makanya kadang-kadang ngebantuin family caregiver tuh kayaknya aduh berat bener ya. Ya iya berat. Aduh tapi gimana ya. Seperti sia-sia gitu ya Mel. Seperti sia-sia gitu. Ya itu itu nggak ada tua ya memang begitu. Tapi ya Mel positifnya kan sekarang kayak ya Mel sekarang ternyata dengan pengalamanku aku bisa berbagi. Tapi kadang-kadang tuh karena ngebantuin family caregiver yang masih burn out, yang masih kacau tuh kadang-kadang sampai datang terus tuh bisa bertubi-tubi. Aduh rasanya Mel pingin nolak, tapi kok kayaknya ya kasihan gitu ya. Kan dokter nggak bisa bantuin setelah diagnosa mereka carinya kita kan. Mereka nggak tahu harus ngapain. Juga dijawab ya kok ya sombong gitu ya kayaknya. Tapi kayaknya Amel setelah konsultasi itu bisa diem aja gitu. Kadang-kadang suka drain nanti. Bener yang Mother Teresa bilang sih, cuman masih belum bisa nyambung loh Amel kayak Mother Teresa. Amel nggak ngerti caranya. Masih find out bagaimana bisa menjadi Mother Teresa terusan. Kayak Romo Gani itu loh. Kayak Romo Gani itu loh Mel. Ojo kemelipen.
Jadilah itu kembali Amel pandang. aja. Jadilah Amel Amel. Ngapain jadi Mother Jadilah Teresa? Jadilah Amel. harapannya Amel. gede-gede Nah, jadi maksudnya kan berdukun. mencontoh Mother Teresa Tomo. Oh, Mother Teresa bisa ya, pelayanan terus, bisa sama doa, bisa itu bisa seimbang, terus bisa nggak? Ya, tapi Mother Teresa juga pernah ngerasain kesepian. Maksudnya lelah itu juga pernah ya, it's normal lah ya. Itu, Ya, Tambi ya, My Light itu. Iya, it's normal lah ya. 40 tahun iya. ke 8. Betul, cuman aduh berat banget rasanya jadinya. Gimana ya? Lagi proses mau. Yesus, Semoga bisa terus melayani, rasanya capek sih beneran. Yesus saja kesepian, apalagi Amel kan. Kenapa? Iya, Mo? Yesus aja Yesus Yesus saja saja kesepian. kesepian sampai berteriak Eloi, Eloi lama sabatani. Iya, ya betul juga ya. Apalagi seorang Amel, siapalah seorang Apalagi Amel.